Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman sekalian. Hari ini Pak Presiden memanggil rapat terbatas beberapa menteri. Dan saya dititipi pesan oleh Bapak Presiden untuk menyampaikan ke seluruh rekan-rekan bahwa hari ini adalah hari di mana jumlah orang yang terpapar COVID-19 di Indonesia menembus angka 1 juta orang. Angka ini memiliki makna dua hal yang harus kita sadari. Angka ini membuat kita harus merenung dan ada dua momen penting yang harus kita sadari. Momen yang pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Greetings to all my friends. Today, the President has summoned a limited number of ministers, and I have been entrusted with a message by the President to convey to all colleagues that today is where the number of people exposed to COVID-19 in Indonesia has crossed the 1 million mark. This number has the meaning of two things that we must relate. This number makes use have to, and there are two important moments that we must relate. ini saatnya kita untuk berduka karena ada banyak saudara-saudara kita yang sudah wafat. Ada lebih dari 600 tenaga kesehatan juga yang sudah gugur dalam menghadapi pandemi ini, dan mungkin sebagian dari keluarga dekat dan teman dekat kita juga sudah meninggalkan kita. The fourth moment is that it's time for you to be suka, because there are many of our relatives who have died. There are more than 900 health also who have died facing this pandemic, and maybe some of our family or close friend have also died. That's the fourth moment we have to. Itu momen pertama yang harus kita lalui, bahwa ada rasa duka yang mendalam dari pemerintah, dari seluruh rakyat Indonesia atas angka ini. Momen kedua, kita juga harus sadar bahwa kita harus terus bekerja sangat keras, sehingga pengorbanan yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan kita, terutama tenaga kesehatan, itu tidak sia-sia. Nah, bagaimana bekerja keras ke depannya? Bekerja sangat keras, bekerja ekstra keras. Angka 1 juta ini memberikan satu indikasi bahwa seluruh rakyat Indonesia harus bersama-sama dengan pemerintah, bekerja bersama-sama untuk mengatasi pandemi ini dengan lebih keras lagi. Ya, kita teruskan kerja keras kita. That's the first moment we have to go through, that is a deep sense of sorrow from the government, from all Indonesia people over this figure. The second moment we must also realize that we have to work very hard so that the sacrifice that have been made by our colleagues, especially health workers, are not in vain, and how hard workers will work very hard in the future. This figure of 1 million gives an indication that all Indonesian people must be together with the government, work together to overcome this pandemic health again, and we will continue our health again. Bapak Ibu, semua orang ahli epidemiologi mengatakan kepada saya bahwa untuk mengatasi pandemi ini, satu hal utama yang harus kita ingat, kita harus mengurangi laju penularan dari virus.
istilah kerennya yang pasti Bapak Ibu juga sudah lihat di video-video yang beredar, kita harus flatten the curve. Kita harus mengurangi laju penularan virusnya. Sehingga fasilitas kesehatan yang kita miliki tidak terlalu berat bebannya, sehingga kita memiliki waktu yang lebih banyak untuk merespons terhadap virus ini. Ketiga, kita bisa Ladies and gentlemen, all epidemiologists told me that in order to overcome this pandemic, one thing we must remember is that we must reduce the rate of transmission of the virus. The cool term is which surely you have seen in the videos that have been circulating. We have to play to get. We have to reduce the rate of transmission of this virus so that the health facility we have are not too heavy, so that we have plenty of time to respond to this virus. Secara gradual terus mengurangi penularan virus ini sampai insya Allah suatu saat kita bisa menghilangkannya sama sekali atau mengeradikasi virus ini. Tapi kembali Bapak Ibu, satu hal yang paling penting ya kita harus ingat bersama, di mana kita bekerja sangat keras untuk capai adalah bagaimana kita menurunkan atau mengurangi laju penularan virus. Thirdly, we can aggressively continue to reduce the transmission of this virus so that God willing one day we can eliminate it altogether or eradicate this virus. But again, ladies and gentlemen, the most important things we must remember together is where we have to work hard to achieve is how we reduce the rate of virus transmission. Dan untuk itu ada dua hal yang harus kita lakukan bersama-sama. Ada dua hal yang kita harus kerja keras, sangat keras, ekstra keras bersama-sama. Yang pertama, Bapak Ibu, untuk mengurangi laju penularan virus, kita harus sangat disiplin memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. And for that, there are two things we must do together. There are two things we have to work hard and extra hard together. Firstly, ladies and gentlemen, to reduce the rate of virus transmission, we must be very disciplined about wearing masks, washing hands, keeping a distance. Ini sangat susah. Dan ini tidak bisa dilakukan seorang diri oleh pemerintah tanpa bersama-sama rakyat seluruh komponen bangsa membangun gerakan disiplin ini. Kehidupan kita pasca pandemi dan sebelum pandemi akan berbeda, teman-teman. Kita harus memastikan, kita harus bekerja keras, mengingatkan diri kita sendiri, mengingatkan teman-teman kita, mengingatkan keluarga kita dan seluruh rakyat yang ada di lingkungan kita agar kita disiplin protokol kesehatan yang kita patuhi. This is very difficult and this cannot be done alone by the government without together with the people of all components of the nation building this discipline movement our post-pandemic. Live from before the pandemic of all. Pandemic will be different. Friend, we have to make sure we have to work hard to remind ourselves, reminding our friend, reminding our family and all the people in our environment so that we are disciplined about the health protocol. Pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Itu adalah satu hal utama yang harus dilakukan untuk mengurangi laju penularan virus ini. That will by makes washing hand,
keeping a distance is one of the main things that must be done to reduce the rate of transmission of the virus. Hal kedua yang kita harus lakukan bersama-sama, kita harus bekerja keras bersama-sama, adalah dengan melakukan testing, tracing, dan juga isolasi mandiri. Ini tanggung jawabnya ada di Kementerian Kesehatan untuk memastikan bahwa program testing dari rakyat yang diduga terkena, agar kita bisa mengidentifikasi dan mengurangi laju penularan. Kita harus juga melakukan tracing atau pelacakan terhadap kontak erat dari yang sudah positif, sehingga kita bisa mengurangi laju penularan. Dan kita harus menyiapkan tempat isolasi yang nyaman, agar yang bersangkutan bisa sembuh tanpa menulari teman-teman yang lain, untuk mengurangi laju penularan itu tadi. The second thing we have to do together, we have to work hard together, is to do testing, tracing, and also self-isolation. The responsibility is with the Minister of Health to ensure that the testing program is carried out by people who are suspected of being affected, so that we can edit and reduce the rate of transmission. We must also track the positive available cells, so that we can reduce the rate of transmission. And we must prepare a comfortable isolation place, so that the person can recover without infecting other friends, to reduce the rate of transmission. Di sini kami di Kementerian Kesehatan akan bekerja keras, sangat keras, untuk memastikan bahwa program testing, program tracing atau pelacakan, dan program isolasi kita bisa lakukan dan kita eksekusi dengan baik. Bapak Ibu, itu yang saya ingin sampaikan sore ini. Pertama, ini adalah momen di mana kita harus berduka. Here, we from the Ministry of Health will work hard to ensure that our testing, tracing, and isolation program can be carried out, and we can execute them well. Ladies and gentlemen, what I want to convey this morning. First, this is a moment where we have to crave. Yang kedua, ini adalah momen di mana kita harus bekerja keras, harus bekerja sangat keras, harus bekerja ekstra keras untuk memastikan dua hal tadi. Disiplin protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan kita lakukan dengan baik untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, tetangga kita, dan teman-teman kita. The second is a moment where we have to work hard, have to work very hard, have to work extra hard to ensure the two things mentioned above are discipline, health protocol using masks, washing hand, keeping our distance, do well for ourselves, for our family, our neighbor, and our friend. Yang kedua, kita harus secara disiplin, terkoordinasi, bekerja bersama-sama. Kami nanti di Kementerian Kesehatan akan bekerja sangat keras untuk bisa memastikan bahwa program testing, program tracing, dan isolasi bagi yang terkena itu bisa segera kita lakukan. Tujuannya hanya satu, mengurangi laju penularan, flattening the curve. Dengan ini, kita bisa mengendalikan penyebaran dari pandemi ini. Saya percaya bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki modal. And secondly, we must be disciplined in coordination and work together. We from the Ministry of Health are working very hard to ensure that the testing, tracing, and isolation programs for those affected are immediately carried out. The goal is only to reduce the rate of transmission.
With this, we can control the spread of this pandemic. I believe that all Indonesia people Modal sosial yang sangat besar untuk bisa melakukan ini bersama-sama. Dan kalau seluruh modal sosial rakyat Indonesia sudah bersatu, saya yakin apapun masalahnya kita bisa atasi bersama. Semoga Indonesia saat ini lebih baik dari Indonesia saat lalu, dan semoga Indonesia di masa depan lebih baik dari Indonesia di masa kini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I believe that all Indonesian people have enormous social capital to be able to do this together, and if all of the Indonesian people's social capital is united, I believe that whatever the problem, we can solve it together. Hopefully, Indonesia today is better than Indonesia in the past, and hopefully, Indonesia in the future will be better than Indonesia today. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.